Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alif Akatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 2 mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Adapun hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Dan yang kedua, perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, preabilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tape density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Dan yang terakhir, rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik, seperti creaming, cracking, atau sedimentasi. Parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet berdasarkan Farmakope Indonesia. Yang pertama, tablet. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet gempa menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Adapun evaluasi tablet antara lain organoleptik, keseragaman ukuran, kekerasan, friabilitas, uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Berikut beberapa evaluasi tablet. Yang pertama adalah uji organoleptik. Uji ini meliputi rupa, bau, dan rasa. Uji ini sangat penting untuk penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antara tablet yang satu dengan yang lain, serta memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Tablet diamati secara visual, apakah terjadi ketidakhomogenan zat warna atau tidak, bentuk atau permukaan tablet, permukaan cacat atau tidak, dan harus bebas dari noda atau bintik-bintik. Evaluasi kedua mengenai keseragaman ukuran. Keseragaman ukuran merupakan perbandingan diameter dan tebal. Ketebalan tablet adalah satu-satunya variabel dimensi yang berhubungan dengan proses. Pada tekanan kompresi yang konstan, ketebalan tablet bervariasi dengan berubahnya pengisian dye, distribusi ukuran partikel, serta kepadatan campuran partikel yang dikempa, dan dengan berat tablet. Ketebalan harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan. Uji keseragaman ukuran dapat dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Prosedur untuk melakukan keseragaman ukuran adalah diambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Menurut Farmakope edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Cara menghitungnya dengan diameter sama dengan 1/1/3 T dikurangi 3T. D adalah diameter dan T merupakan tebal tablet. Selanjutnya adalah evaluasi kekerasan.
Kekerasan menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan tekanan pada saat proses produksi, pengemasan, dan pengangkutan. Prinsip pengukurannya adalah memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak atau pecah. Harus diperhatikan adanya hubungan kekerasan dan daya hancur, serta kecepatan larut obat menjadi sangat penting. Pada penambahan tekanan kompresi, nilai kekerasan tablet meningkat, sedangkan ketebalan tablet berkurang. Kekuatan minimum untuk tablet adalah sebesar 4 kg per sentimeter kubik. Alat yang digunakan pada uji kekerasan adalah hardness tester menurut Ansel. Prosedur dalam melakukan uji kekerasan dilakukan menggunakan hardness tester terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Satuan kekerasan adalah kilogram per sentimeter persegi. Syaratnya untuk tablet besar lebih dari 500 mg 7-10 kg per sentimeter persegi. Sedangkan untuk tablet kecil yang kurang dari 500 mg, syaratnya 4-6 kg per sentimeter persegi. Selanjutnya adalah evaluasi friabilitas. Uji kerapuhan merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Dilakukan dengan menggunakan alat friabilator. Friabilitas dipengaruhi oleh sudut tablet yang kasar, kurang daya ikat serbuk, terlalu banyak serbuk halus, pemakaian bahan yang tidak tepat, dan masa cetak terlalu kering. Parameter yang diuji adalah kerapuhan tablet terhadap gesekan atau bantingan selama waktu tertentu. Prosedur uji friabilitas. Pertama, tablet yang diambil secara acak dibersihkan satu-satu dengan sikat halus, lalu ditimbang. Masukkan semua tablet ke dalam alat, lalu putar sebanyak 100 putaran. Kemudian tablet dibersihkan lagi dan ditimbang. Tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%. Selanjutnya perhitungan friabilitas A dikurangi B per A dikali 100%. F merupakan friabilitas, A merupakan bobot tablet sebelum uji, dan B merupakan bobot tablet setelah uji. Evaluasi selanjutnya adalah keseragaman bobot. Jumlah bahan yang diisikan ke dalam cetakan yang akan ditekan menentukan berat tablet yang dihasilkan tergantung pada daya alir serbuk. Prosedur uji keseragaman bobot: diambil 20 tablet secara acak lalu ditimbang masing-masing tablet. Hitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Syarat uji keseragaman bobot adalah tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Perhitungan batasan penyimpangan dengan rumus bobot tablet dikurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata dikali 100%. Uji keseragaman sediaan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6. Keseragaman sediaan didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam satuan sediaan. Uji keseragaman sediaan meliputi keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Metode penetapan keseragaman sediaan.
Pertama adalah keragaman bobot. Ambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan dan lakukan seperti berikut untuk bentuk sediaan yang dimaksud. Untuk tablet tidak bersalut atau bersalut selaput, dilakukan dengan menimbang seksama 10 tablet satu persatu. Lalu, hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet. Kemudian, hitung nilai penerimaannya. Untuk kapsul keras, dapat dilakukan dengan menimbang seksama 10 kapsul satu persatu. Beri identitas masing-masing kapsul, keluarkan isi masing-masing kapsul, dan timbang seksama tiap cangkang kapsul kosong. Kemudian, hitung bobot bersih dari isi tiap kapsul. Lalu, hitung jumlah zat aktif dari tiap kapsul dan nilai penerimaannya. Selanjutnya, keseragaman kandungan merupakan uji yang berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan. Dapat dilakukan dengan mengambil tidak kurang dari 30 satuan dan tetapkan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu. Kemudian hitung nilai penerimaannya. Selanjutnya, evaluasi uji waktu hancur. Pengujian waktu hancur dibuat dengan simulasi seperti kondisi in vivo, suhu, dan gerakan alatnya. Prinsip penentuan ini adalah menentukan waktu yang diperlukan suatu tablet untuk hancur dengan cara menempatkan tablet pada alat penentuan waktu hancur yang kondisinya sesuai dengan keadaan in vivo dan persyaratan monografi sediaan. Prosedur untuk melakukan uji waktu hancur. Yang pertama, untuk sediaan tablet tidak bersalut atau bersalut bukan enterik atau kapsul. Jika tidak dinyatakan lain dalam monografi, maka media yang digunakan adalah air suhu 37 derajat kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk tablet salut enterik, jika berupa salut gula yang dapat larut, celupkan keranjang dalam air selama 5 menit. Media yang digunakan adalah cairan asam lambung buatan suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 1 jam. Tablet tidak hancur. Jika tablet tidak hancur, uji lanjutan dengan cairan usus buatan suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius selama jangka waktu dalam monografi masing-masing. Selanjutnya, untuk tablet bukal sublingual media seperti tablet tidak bersalut, waktu uji tablet sublingual dapat dilihat masing-masing monografinya. Tablet bukal selama 4 jam. Masing-masing tablet uji dimasukkan ke dalam keranjang dan dinaik turunkan keranjang dalam cairan media pada frekuensi yang tetap antara 29 sampai 32 kali per menit. Selanjutnya, catat waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet. Waktu hancur dicatat sejak pertama kali tablet mulai hancur, hingga tidak ada bagian yang tertinggal di atas kasa. Selanjutnya, uji disolusi. Uji disolusi adalah tes standar untuk mengukur laju pelarutan zat aktif dari sediaan padat oral, seperti tablet atau kapsul, dalam kondisi terkontrol untuk memprediksi bioavailabilitas dan memastikan kualitas produk. Uji disolusi dapat dilakukan dengan beberapa macam alat. Alat yang pertama adalah tipe keranjang, kedua tipe dayung, yang ketiga silinder kaca bolak-balik, dan yang keempat sel yang dapat dialiri. Terlampir kriteria penerimaannya.
Selanjutnya adalah parameter evaluasi sediaan sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan pekat gula, umumnya sukrosa, atau ganti gula dalam air dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan, seperti pewangi, perasa, zat aktif obat, pengawet, dan pewarna. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa dengan kadar tidak kurang dari 60% dan tidak lebih dari 66%. Evaluasi sirup mencakup organoleptik, uji viskositas, volume terpindahkan, uji pH, penetapan kadar, dan uji stabilitas. Yang pertama, uji organoleptik, meliputi rupa, bau, dan rasa. Warna sirup untuk memastikan kesesuaian dengan warna yang diharapkan, serta apakah ada perubahan yang menandakan degradasi. Parameter selanjutnya adalah rasa sirup, untuk memastikan cita rasa khas yang sesuai dengan formulasi, seperti rasa manis atau rasa bahan aktif yang terkandung. Selanjutnya, aroma atau bau sirup, untuk memastikan wangi yang sesuai dan tidak adanya bau tidak sedap yang dapat menandakan kontaminasi. Dan yang terakhir adalah bentuk fisik atau tekstur sirup. Umumnya cair dengan sedikit lengket sebagai karakteristik sirup gula. Selanjutnya adalah uji viskositas. Uji viskositas pada sirup adalah pengujian yang bertujuan mengetahui tingkat kekentalan atau ketahanan fluida sirup untuk mengalir. Pengujian ini penting untuk memastikan sirup memiliki konsistensi yang sesuai agar mudah dituang dan diminum, serta untuk menghindari tertinggalnya zat aktif dalam wadah. Metode pengujian umumnya memakai viskometer rotasi, di mana spindle atau rotor dicelupkan ke dalam sirup dan diputar pada kecepatan tertentu. Besarnya torsi yang diperlukan untuk memutar spindle mengindikasikan viskositas sirup. Viskositas dapat diukur dalam satuan centipouse atau milipascal detik. Syarat ketentuan viskositas sirup menurut Farmakope Indonesia bervariasi. Namun, secara umum, nilai viskositas sirup yang diterima adalah antara 27 sampai 396 centipoise. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Nilai ini memastikan sirup tidak terlalu cair sehingga sulit diatur volumenya saat dituang dan tidak terlalu kental sehingga sulit dituangkan serta dapat meninggalkan residu. Evaluasi selanjutnya adalah volume terpindahkan. Volume terpindahkan pada sirup adalah uji untuk memastikan bahwa volume sirup yang dapat dipindahkan dari wadah kemasannya sesuai dengan volume yang tertera pada label atau etiket. Uji ini penting untuk menjamin bahwa saat sirup dituangkan atau dipindahkan ke wadah lain, volume yang diperoleh masih sesuai dengan yang dijanjikan tanpa kehilangan atau berubah banyak. Metode ujinya dengan menuang perlahan ke gelas ukur hingga gelembung hilang, dan diukur volumenya. Tujuan uji ini adalah untuk menjamin kesesuaian volume sirup saat pemakaian dengan yang tertera di kemasan, serta untuk menjaga konsistensi mutu produk. Syarat ketentuan uji volume terpindahkan menurut Farmakope Indonesia adalah minimal 95% dari volume yang tertera pada etiket harus dapat terpindahkan. Jika volume terpindahkan kurang dari 95%, sirup dianggap tidak memenuhi ketentuan mutu.
Evaluasi selanjutnya adalah uji pH. Uji pH pada sirup adalah pengujian untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan sirup menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi. Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam sampel sirup. Biasanya dalam larutan 10%. 1 gram sirup dilarutkan dalam 9 ml air pada suhu sekitar 20 derajat Celcius hingga diperoleh angka pH yang stabil. Syarat ketentuan pH sirup sesuai Farmakope Indonesia, serta standar lain misalnya SNI atau Standar Nasional Indonesia umumnya menyatakan bahwa kisaran pH yang dapat diterima untuk sirup adalah antara pH 4 sampai 7. Rentang ini memastikan bahwa sirup cukup asam untuk menjaga kestabilan kimia dan mikrobiologis, namun tidak terlalu asam sehingga mengganggu rasa dan kenyamanan konsumsi. Pemeriksaan pH juga penting untuk memastikan tidak terjadi perubahan yang bisa menunjukkan kerusakan atau degradasi produk selama penyimpanan. Evaluasi selanjutnya mengenai penetapan kadar. Metode penetapan kadar sirup yang umum digunakan sesuai Farmakope Indonesia adalah metode kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Metode ini dipilih karena memiliki sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan presisi yang tinggi, serta mampu memberikan hasil cepat dan andal. Penetapan kadar dilakukan dengan melewati proses identifikasi dan kuantifikasi zat aktif, dengan membandingkan hasil kromatografi sampel sirup dengan standar baku. Syarat ketentuan kadar sirup menurut Farmakope Indonesia edisi 6 menyatakan bahwa kadar zat aktif dalam sirup harus berkisar antara 90% sampai 110% dari nilai label yang tercantum. Jika kadar kurang dari 90% atau lebih dari 110%, maka sirup tidak memenuhi standar mutu yang dapat menjamin efektivitas zat aktif tersebut. Selanjutnya adalah uji stabilitas. Uji stabilitas adalah uji yang dilakukan untuk memberikan bukti bagaimana mutu suatu produk obat bervariasi terhadap waktu di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan cahaya. Tujuan uji stabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan produk obat tersebut dalam mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya dalam batas spesifikasi yang ditetapkan, mulai dari waktu produksi hingga akhir masa simpannya atau kadaluarsa. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan suspensi. Menurut Farmakope Indonesia, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut dan dispersi dalam media cair sehingga membentuk sistem dispersi koloid atau kasar. Suspensi biasanya digunakan untuk zat aktif yang tidak larut dalam air, tetapi diperlukan dalam bentuk sediaan cair untuk kemudahan penggunaan. Evaluasi suspensi meliputi homogenitas, uji pH, redisperbilitas, derajat flokulasi, rheologi, penentuan ukuran partikel, dan densitas. Evaluasi suspensi pertama adalah homogenitas. Homogenitas suspensi menurut Farmakope Indonesia adalah
tingkat keseragaman distribusi partikel padat dalam sediaan cair suspensi setelah pengocokan. Suspensi yang homogen memiliki partikel yang tersebar rata dan ukuran partikel Suspensi yang homogen memiliki partikel yang tersebar rata dan ukuran partikel yang relatif sama di berbagai bagian suspensi, atas, tengah, atau bawah setelah dikocok. Suspensi harus menunjukkan distribusi partikel yang merata dan homogen setelah dikocok. Tidak boleh terdapat penggumpalan atau pengentalan yang menyebabkan ketidakseragaman dosis. Suspensi yang homogen menjamin dosis zat aktif yang diambil dari tiap pengambilan volume sama, sehingga efek farmakologisnya konsisten dan aman. Selanjutnya, uji pH sediaan suspensi menurut Farmakopeia Indonesia adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasaan suspensi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas kimia dan fisik zat aktif, serta eksipien di dalam suspensi. pH suspensi yang sesuai memastikan tidak terjadi degradasi zat aktif, pengendapan yang tidak diinginkan, atau iritasi pada penggunaan terutama untuk suspensi oral dan topikal. Syarat ketentuan pH suspensi menurut Farmakopeia Indonesia biasanya berada pada rentang 4-11 dengan nilai pH stabil yang ideal antara 5-7. Rentang ini dapat bervariasi tergantung tipe suspensi dan zat aktif yang terkandung. Uji selanjutnya adalah redisperbilitas. Redisperbilitas suspensi adalah kemampuan suspensi untuk dengan mudah mengembalikan endapan yang telah terbentuk menjadi partikel yang tersebar kembali secara homogen setelah dilakukan pengocokan. Parameter ini penting untuk memastikan bahwa sebelum digunakan, suspensi dapat dikocok dan menghasilkan campuran seragam sehingga dosis zat aktif yang diambil konsisten. Menurut Farmakopeia Indonesia, syarat ketentuan redisperbilitas suspensi adalah endapan yang terbentuk selama penyimpanan harus segera dan mudah terdispersi kembali dengan pengocokan ringan. Suspensi tidak boleh membentuk endapan keras atau cake yang sulit terurai kembali. Suspensi dengan redisperbilitas baik memungkinkan pengambilan dosis yang akurat dan konsisten. Kondisi fisik suspensi seperti viskositas dan ukuran partikel mempengaruhi redisperbilitas. Viskositas yang terlalu tinggi akan mengganggu redisperbilitas. Dan suspensi yang stabil serta memenuhi syarat harus mudah disajikan kembali ke keadaan homogen tanpa memerlukan usaha ekstra. Evaluasi selanjutnya adalah derajat flokkulasi. Derajat flokkulasi pada sediaan suspensi adalah ukuran atau rasio volume endapan yang terbentuk pada suspensi. Flokkulasi terhadap volume endapan maksimal yang terbentuk setelah suspensi tersebut dideflokkulasi atau partikel tersebar kembali secara sempurna. Dengan kata lain, derajat flokkulasi menunjukkan tingkat penggumpalan partikel dalam suspensi dan bagaimana endapan yang terbentuk relatif terhadap kondisi deflokkulasi. Rumus derajat flokkulasi adalah F dikurangi F0. Laju sedimentasi atau kecepatan pengendapan adalah kecepatan partikel mengendap ke dasar wadah yang memengaruhi kestabilan suspensi. Suspensi stabil memiliki laju sedimentasi yang lambat dan memiliki kemampuan redispersi yang baik. Syarat ketentuan sesuai Farmakopeia Indonesia untuk suspensi adalah suspensi harus mudah dikocok untuk mengembalikan homogenitas atau redispersi. Endapan tidak boleh membentuk gumpalan padat atau cake yang sulit terdispersi kembali. Suspensi harus memiliki kestabilan partikel agar ukuran partikel tetap relatif konstan dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, derajat flokkulasi yang ideal mendekati 1.
menandakan tidak ada perubahan volume endapan yang signifikan dan suspensi stabil. Selanjutnya, reologi. Reologi suspensi adalah studi tentang aliran dan deformasi suspensi, terutama sifat viskositas dan bagaimana suspensi merespon gaya mekanis seperti pengocokan atau pengadukan. Reologi menentukan kemampuan suspensi untuk mengalir dan kestabilan fisiknya yang sangat penting untuk kemudahan penggunaan dan keseragaman dosis. Syarat ketentuan reologi suspensi sesuai dengan prinsip farmasi dan pedoman farmakope Indonesia adalah suspensi harus memiliki viskositas yang cukup untuk menghambat sedimentasi partikel, namun cukup rendah agar suspensi dapat dikocok dan dituangkan dengan mudah. Selanjutnya, suspensi sebaiknya menunjukkan sifat thixotropik, yaitu viskositas menurun saat geseran atau pengocokan dan kembali normal saat diam. Sifat reologi harus menjaga kemampuan redispersibilitas dan homogenitas suspensi. Evaluasi selanjutnya adalah penentuan ukuran partikel. Penentuan ukuran partikel pada suspensi adalah pengukuran diameter atau dimensi partikel padat yang terdispersi dalam cairan suspensi. Ukuran partikel sangat penting karena mempengaruhi stabilitas fisik suspensi, laju sedimentasi, redispersibilitas, dan bioavailabilitas zat aktif. Menurut Farmakope Indonesia dan Pedoman Umum Formulasi, ukuran partikel yang ideal untuk suspensi sediaan farmasi biasanya berkisar antara 1 sampai 50 mikrometer. Suspensi dengan ukuran partikel di atas 50 mikrometer cenderung cepat mengendap dan sulit didispersikan, sedangkan partikel yang terlalu kecil bisa menimbulkan masalah stabilitas kimia. Syarat ketentuan ukuran partikel suspensi sesuai Farmakope Indonesia. Diameter partikel rata-rata harus berada dalam rentang 1-50 mikrometer untuk menjamin kestabilan fisik. Suspensi harus memiliki distribusi partikel yang seragam, dan ukuran partikel harus tetap konstan selama masa simpan untuk mencegah perubahan sifat suspensi. Evaluasi yang terakhir adalah densitas suspensi, yaitu adalah massa jenis dari sediaan suspensi, yang merupakan perbandingan massa suspensi terhadap volume yang ditempati. Densitas ini penting untuk mengetahui karakter fisika suspensi, terutama terkait kestabilan pengendapan partikel dan kemudahan pengocokan. Menurut Farmakope Indonesia, syarat ketentuan densitas suspensi tidak secara eksplisit ditetapkan dalam angka khusus seperti viskositas, tetapi menurut Farmakope Indonesia, syarat ketentuan densitas suspensi tidak secara eksplisit ditetapkan dalam angka yang khusus, tetapi densitas harus sesuai untuk menjaga kestabilan suspensi, agar partikel padat tetap terdispersi dengan baik dalam cairan pembawa, tidak cepat mengendap, dan mudah didispersikan kembali. Selanjutnya adalah merupakan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Yang pertama adalah viskometer, berfungsi untuk mengukur viskositas atau kekentalan cairan seperti suspensi dan larutan obat. Prinsip kerjanya adalah mengukur tahanan aliran cairan saat dialirkan atau diaduk menggunakan rotor atau ujung halus dalam alat yang berbeda jenisnya, Brockwell, capillary, atau Oswald. Selanjutnya, preabilator, alat uji preabilitas, berfungsi untuk menguji ketahanan tablet terhadap abrasi dan benturan selama penanganan. Prinsip kerjanya adalah
Menggulingkan tablet dalam tabung berputar dengan kecepatan tertentu selama waktu tertentu, kemudian menghitung persentase penurunan bobot akibat kerapuhan. Selanjutnya adalah alat dissolution tester. Berfungsi untuk mengukur laju pelarutan zat aktif dari sediaan tablet atau kapsul dalam media cair. Prinsip kerjanya, mengaduk atau mengocok tablet di media pelarut pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan konstan. Lalu, mengambil sampel secara periodik untuk analisis kandungan larut. Selanjutnya, ada alat uji kekerasan yaitu hardness tester. Berfungsi untuk mengukur kekerasan tablet, yaitu gaya yang diperlukan untuk memecah tablet. Prinsip kerjanya memberikan tekanan meningkat pada tablet hingga tablet retak atau pecah dan mencatat besarnya gaya tersebut. Selanjutnya, alat moisture analyzer berfungsi untuk menentukan kadar air dalam bahan baku atau produk jadi seperti bubuk atau tablet. Prinsip kerjanya mengeringkan sampel dengan pemanasan terkontrol dan mengukur penurunan berat sampel yang terjadi akibat evaporasi air. Selanjutnya ada tape density tester, berfungsi untuk mengukur kepadatan bubuk setelah pemukulan atau pemampatan untuk mengetahui sifat alir dan kemasan bubuk. Prinsip kerjanya menghitung volume bubuk setelah dipukul secara mekanis sehingga bubuk mengisi ruang lebih padat. Kemudian menghitung kepadatannya dengan membagi massa terhadap volume terpukul. Selanjutnya, persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan faktor yang memicu ketidakstabilan fisiknya. Stabilitas fisik emulsi adalah kemampuan emulsi untuk mempertahankan sifat fisik seperti ukuran droplet, warna, bau, dan viskositas selama penyimpanan tanpa terjadi pemisahan fase. Persyaratan stabilitas fisik emulsi adalah ukuran droplet yang halus dan seragam. Ukuran globul kecil dan konsisten mencegah penyatuan atau agregasi dan pemisahan fase. Viskositas yang cukup. Viskositas tinggi memperlambat laju pemisahan seperti creaming. pH stabil, pH harus tetap konstan selama penyimpanan agar tidak merusak emulsi. Selanjutnya, tidak terjadi perubahan organoleptik dari warna, bau, dan tekstur harus konsisten. Selanjutnya, kemampuan disperbilitas. Bila terjadi pemisahan ringan seperti creaming, emulsi harus mulai dikocok kembali agar homogen. Faktor-faktor penyebab ketidakstabilan fisik emulsi. Yang pertama, creaming, yaitu pemisahan fase dalam yang mengapung ke atas atau mengendap ke bawah akibat beda berat jenis antara fase terdispersi dan fase kontinu. Dapat terjadi upward atau downward creaming. Yang kedua, cracking atau breaking, yaitu pemisahan fase yang permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi dengan pengocokan, menandakan emulsi pecah. Yang ketiga, sedimentasi, yaitu pengendapan partikel atau globul yang berat ke dasar sehingga terjadi pemisahan. Selanjutnya, penggabungan globul atau koalesensi, yaitu tetesan-tetesan emulsi bergabung membentuk butiran besar hingga terjadi pemisahan fase. Yang terakhir, agregasi atau flokkulasi, yaitu tetesan mengelompok tanpa bergabung, meningkatkan ukuran yang mengarah pada pemisahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.